Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat telah menyelesaikan pembahasan dari al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu', meliputi 7 pembahasan. Yang pertama adalah mubtada, kemudian khabar, kemudian fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian ismu kana dan saudara-saudaranya, kemudian khabar inna dan saudara-saudaranya, dan yang terakhir adalah kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang marfu, meliputi 4 bab, yaitu na'at, yaitu ataf, yaitu taukid, dan yang terakhir apa? Badal. Dan insya Allah dengan izinnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua dari i'rabul asma. I'rab dari apa? Isim. Jadi i'rab isim seperti yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ada 3. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama, bentuk-bentuk isim yang bagaimana di dalam kalimat bahasa Arab yang di-i'rab apa? Marfu ataupun rafa. Tadi telah kita bahas secara ringkas. Kemudian i'rab isim yang kedua adalah mansub ataupun nasab. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di mana isim-isim yang di-i'rab mansub, di sana ada 12 pembahasan. Masya Allah ada 12 pembahasan. Kalau sebelumnya isim-isim yang di i'rab marfu ada 7 pembahasan, di bab berikutnya yaitu al-asma al-mansubah, isim-isim yang di i'rab mansub ataupun nasab, ada 12. Ada 12 saudaraku saudariku. Dimulai dari maf'ul bihi dan ditutup dengan at-tawabi'u li ismil mansub. Jadi dimulai dari maf'ul bihi, al-maf'ulu bihi, dan diakhiri poin yang terakhir, poin yang ke-12 adalah at-tawabi'u li ismil mansub, kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang nasab ataupun mansub. Dan insyaallah akan kita pelajari bab per bab, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengizinkan dan memudahkan apa yang menjadi niat baik kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian i'rab isim yang terakhir adalah jar ataupun majrur, khafdun, khafad. Di mana isim-isim yang di i'rab majrur, di sana ada beberapa bab. Salah satunya adalah isim yang terletak sesudah huruf jar, isim yang terletak sesudah huruf qasam, huruf sumpah, isim yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dalam susunan al-idhafah, dan yang terakhir adalah at-tawabi' li ismil majrur, kata yang mengikuti i'rab kata yang sebelumnya i'rabnya majrur. Insyaallah jika Allah Azza wa Jalla mengizinkan akan kita pelajari bab per bab, dan semoga sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memahami ilmu ini dengan baik dan benar, agar kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kejahilan. Sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam
a'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah agar diriku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita akan membahas bab baru, yaitu apa? Al-asma'u, na'am, al-mansubatu. Isim-isim yang i'rabnya apa? Nasab. Ya, al-asma' al-mansubah. Sebelum kita masuk ke pembahasan poin yang pertama atau bab yang pertama dari isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub, ya. Perlu diketahui tentang alamatun nasbi. Ya, karena ketika kita mendengar ya mansub ataupun nasab, maka antunna harus apa? Tahu, harus mengingat apa sih tanda-tanda dari apa? Nasbul ismi itu. Isim dikatakan nasab itu apa? Tandanya. Perhatikan saudaraku ya. Alamatun nasbil ismi. Naam, alamatun nasbil ismi. Tanda-tanda nasabnya apa? Isim. Yang pertama ya saudaraku yaitu apa? Al-fathatu. Fathah. Ya, al-fathatu. Ya, bisa berupa seperti ini, bisa pula berupa apa? Seperti ini. Jadi al-fathatu itu tanda nasabnya isim yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus antum dan antunna ketahui tentang alamatun nasbil ism, tanda-tanda nasabnya apa? Isim. Yang kedua adalah apa? Al-kasratu. Naam, al-kasratu. Ya, al-kasrah. Ya, bisa seperti ini, bisa juga apa? Seperti ini. Al-kasratu. Bisa kasrah, bisa pula kasratain. Kemudian yang ketiga, saudaraku dan saudariku adalah apa? Al-ya'u. Ya, al-ya'u. Yaitu apa? Huruf ya. Ya, huruf ya. Yang berharokat apa? Sukun. Kemudian ya yang keempat adalah apa? Al-alifu. Naam. Al-alifu yaitu huruf alif. Ya, al-alifu yaitu apa? Huruf alif. Dan yang terakhir yang kelima adalah apa? Ya, al-fathatu. Naam, al-fathatul muqaddaratu. Naam. Ya, al-fathatul muqaddarah yaitu harokat fathah yang diperkirakan. Ya, al-fathatul muqaddarah yaitu harokat fathah, ya, harokat apa? Fathah yang diperkirakan atau yang disembunyikan. Karena alasan apa? Ya, berat, sulit untuk apa? Dituliskan ataupun diungkapkan oleh yang punya bahasa. Inilah ya yang harus ya antum dan antunna ketahui ketika kita mendengar apa? Ya, nasab atau mansub. Jadi nasab ataupun mansub pada isim, ya, pada apa? Isim tidak lepas dari apa? Salah satu dari apa? 5 tanda-tandanya. Apa tadi yang pertama? Fathah. Yang kedua apa? Kasrah. Yang ketiga apa? Ya. Yang keempat apa? Alif. Dan yang terakhir adalah fathatun muqaddaratun. Fathah yang diperkirakan. Nah, sebagaimana ketika kita mempelajari ya al-asma al-marfu'ah, ya isim-isim yang apa? Marfu'. Di awal saya kenalkan tentang alamatur raf'il ismi. Tanda-tanda rafa'nya apa? Isim. Meliputi dhammah, ya, kemudian meliputi alif, kemudian meliputi al-wawu, dan yang terakhir adalah apa? Dhammatun muqaddarah. Maka pada pembahasan yang kedua dari ya i'rabul ism yang kedua yaitu apa? Mansub. Maka hal ini harus saya sampaikan agar sebelum kita memasuki lebih jauh dari isim-isim yang di i'rab mansub, antunna telah memahami dengan baik dan benar akan apa? Alamatun nasb. Alamatun nasbil ism. Tanda-tanda apa? Isim itu di i'rab nasab. Dan sekarang insyaallah setelah tanda-tanda nasabnya isim ini saya jelaskan, maka pembahasan yang berikutnya adalah apa? Ya,
bentuk dari bentuk-bentuk isim yang di i'rab apa? Mansub. Tadi saya singgung di awal bahwa isim yang i'rabnya itu apa? Mansub, atau isim yang di i'rab mansub itu ada berapa? Ada 12. Ada apa? Ada 12. Ada maf'ul bihi, ada maf'ul fihi, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'a, ada maf'ul mutlaq, ada hal, ada tamyiz, ya kan? Ada apa? Khobarnya kana dan saudara-saudaranya, ada isimnya inna dan saudara-saudaranya, ada mustatsna, ya, ada pula apa? Ya, munada, dan ada at-tawabi' li ismil mansub. Ada 12. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub dengan tanda-tanda di atas. Fathah, kasrah, alif, ya, dan fathah muqaddarah. Apa bentuk isim yang pertama yang di i'rab mansub? Yaitu apa? Al-maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi? Yaitu kata yang dijadikan sebagai apa? Sasaran, objek penderita oleh apa? Oleh fa'il. Jadi kata yang dijadikan sebagai apa? Sasaran atau objek penderita oleh apa? Oleh fa'il. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang apa itu maf'ul bihi, perlu diketahui bahwa maf'ul bihi ini ada di dalam apa? Jumlatun fi'liyatun. Ya. Jadi maf'ul bihi adalah isim, ya, yang berkedudukan sebagai apa? Sasaran atau objek penderita oleh apa? Fa'ilnya. Sudah barang tentu i'rabnya mansub karena ada di dalam bab apa? Isim-isim yang i'rabnya apa? Mansub. Nah, sekarang yang harus antum dan antumna ketahui adalah pembahasan ini, maf'ul bihi ini atau objek dalam apa? Jumlah fi'liyah, dia ada dalam jumlah fi'liyah. Kalimat yang telah sempurna dan kalimat itu diawali oleh apa? Fi'il. Maka kita harus mengenali tentang apa? Fungsi bentuk dari apa? Fi'il. Ingat bahwa fi'il, ya, fi'lun ditinjau dari apa? Penggunaannya, dia ada dua, wahai saudaraku dan saudariku. Ada fi'il yang apa? Muta'addiyun. Naam, muta'addiyun. Dan ada pula fi'il apa? Lazimun. Ya. Jadi fi'il maklum itu, ya, fi'lun. Naam, maklumun. Naam, maklumun, kata kerja aktif itu, wahai saudaraku, ya, karena fi'il selain ada maklum juga ada apa? Naam, majhul. Ya, ada aktif, ada pula apa? Pasif. Nah, fi'il maklum, ya, pembahasan kita kali ini, fi'il maklum itu ditinjau dari sisi pemakaiannya, penggunaannya terbagi menjadi dua. Ada kata kerja aktif transitif dan ada kata kerja aktif intransitif. Ada fi'il maklum muta'addi dan ada fi'il maklum lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Yaitu fi'il yang mengharuskan setelah fa'il ada apa? Ada objek penderita, ada maf'ul bihnya. Sedangkan fi'il lazim adalah fi'il yang sesudah apa? Fa'ilnya tidak apa? Mensyaratkan adanya apa? Na'am, maf'ul bihi. Maksudnya apa? Cukup, ya, dikatakan kalimat itu sempurna jika ada fi'il dan ada fa'ilnya. Itulah yang dimaksud dengan fi'il lazim. Tapi kalau fi'il muta'addi tidak cukup ada fi'il, ada fa'il, tapi harus adanya apa? Maf'ul bihi atau objek penderita. Contoh misalnya kata akala. Naam, kata apa? Akala. Dan kata misalnya apa? Dakhala. Naam. Akala dan dakhala kedua-duanya adalah fi'il ma'lum. Kata kerja apa? Aktif. Ya.
pertanyaannya, mana yang masuk ke dalam bab fi'il muta'addi, kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan adanya apa? Objek penderita, dan mana yang masuk ke dalam pembahasan fi'il lazim, kata kerja yang tidak memerlukan apa? Objek penderita. Perhatikan, akala artinya apa? Telahnya makan atau memakan. Sedangkan dakhala telah masuk. Kita bisa mengatakan akala ini fi'il apa? Muta'addi, dakhala ini fi'il apa? Lazim. Karena apa? Karena ketika masing-masing fi'il ini telah kita apa? Ya, susun, kita rangkai dengan kata yang lainnya, maka antara akala dengan dakhala kebutuhannya tidak sama. Perhatikan. Akala na'am Muhammadun. Na'am akala Muhammadun. Kalau kita hanya berhenti sampai di sini, Muhammad telah memakan. Ya kan? Maka orang akan bertanya, apa yang dimakan oleh Muhammad? Akala Muhammadun. Muhammad telah makan. Pertanyaannya, apa yang dimakan oleh Muhammad? Maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan sesudahnya, maka akala salah satunya dimasukkan ke dalam fi'il muta'addi, kata kerja aktif transitif. Maksudnya apa? Yang memerlukan apa? Objek. Maka akala Muhammadun jika berhenti sampai di sini, maka tidak dikatakan apa? Jumlah fi'liyah. Kalimat yang mufidah, kalimat yang sempurna. Maka harus kita lanjutkan, akala Muhammadun apa? Lahman. Ya, akala Muhammadun apa? Lahman. Lahman disinilah yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi atau objek penderita. Beda dengan dakhala, ya. Dakhala apa? Muhammadun. Oke. Dakhala Muhammadun. Muhammad telah masuk, selesai. Orang sudah paham. Masalah nanti apa? Masuk kemana? Pada saat apa? Maka itu pembahasan lain. Ya. Jadi dakhala, kemudian kharaja, kemudian nama. Dakhala artinya telah apa? Masuk. Maka dakhala Muhammadun, Muhammad telah masuk, selesai. Maka dakhala kita masukkan ke dalam apa? Pembahasan secara umum fiil-fiil yang apa? Lazim. Ya, fiil-fiil yang intransitif. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu maf'ul bihi atau objek penderita, kita hanya fokus pada fiil-fiil apa? Yang muta'addi. Fiil-fiil yang transitif. Kata kerja yang memerlukan apa? Objek penderita. Kita tidak membahas apa? Fiil lazim. Ini poin penting yang harus kita ketahui bersama. Nah, kemudian ya, setelah pembahasan ini kita ketahui bahwa maf'ul bihi ada dalam jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang telah sempurna, yang tidak lepas padanya fi'il dan isim sesudahnya. Maka fi'il ada yang muta'addi, ada yang lazim. Ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan apa? Objek. Maka pembahasan kita hanya fokus ke fi'il-fi'il apa? Muta'addi. Bentuk kata kerja yang apa? Transitif. Bukan yang intransitif. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi maf'ul bihi adalah isim mansub, gitu ya, yang terletak sesudah fi'il dan fa'il, dan dia berkedudukan sebagai objek penderita. Ya, seperti kata misalnya qara'a. Naam, qara'a. Kata apa? Naam. Kataba. Kata apa? Naam. Fahima. Kataba, fahima. Nah, fi'il-fi'il yang saya sebutkan ini adalah apa? Fi'il-fi'il yang muta'addi. Apa artinya muta'addi tadi, saudaraku, saudariku? Kata kerja transitif. Qara'a telah membaca. Kataba telah menulis. Fahima telah memahami. Maka ketika fi'il tersebut kita rangkai dengan kata apa? Berikutnya, maka dipastikan pada kalimat tersebut kita dapati apa? Objek penderita. Apa itu? Maf'ul bihi. Dan maf'ul bihi ini, saudaraku, saudariku, ya, bisa berupa isim zahir,
bisa pula berupa isim apa? Dhamir. Saya ulang sekali lagi, maf'ul bihi, objek penderita, bisa pula berupa isim zahir atau secara umum isim mu'rab. Bisa pula berupa isim dhamir, yaitu apa? Kata ganti, atau secara umum apa? Isim mabni. Jadi ada istilah mu'rab, ada istilah mabni. Ada istilah isim zahir, ada pula apa? Dhamir. Zahir adalah semua isim selain dari dhamir. Begitu pula dhamir ya seperti huwa, huma, hum, ya, dengan bentuk-bentuk perubahannya. Itulah dhamir, kata ganti yang terdiri dari apa? 14 bentuk. Nah, di sini ketika kita katakan, ya, kita buat ke dalam kalimat, misalnya dari kata qara'a, maka na'am qara'a, ya, atau qara'at. Na'am qara'at Zainabu, na'am Zainabu al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Zainabu al-Qur'ana. Perhatikan di sini ada fiil maklum muta'addi, qara'a. Qara'a di sini adalah apa? Fiil kata kerja aktif transitif. Maka ketika kata qara'a hanya kita berhentikan sampai pada apa? Zainabu. Qara'at Zainabu. Zainab itu telah apa? Membaca. Maka tidaklah kalimat ini dikatakan apa? Kalimat yang mufidah. Kalimat yang sempurna. Mengapa? Karena fi'il di sini adalah fi'il yang apa? Butuh maf'ul bihi, butuh objek. Maka kita harus apa? Menyebutkan sesudah fa'il di situ apa? Objeknya, yaitu apa? Salah satunya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'ana di sini, perhatikan wahai saudaraku, ya. Kita katakan sebagai apa? Ya, maf'ul na'am bihi. Karena apa? Karena dia dijadikan sebagai apa? Sasaran dari perbuatan si Zainab. Apa yang dibaca oleh Zainab? Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh mengatakan qara'at Zainabu al-Qur'anu. Enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau qara'at Zainabu al-Qur'ani. Ini juga tidak diperbolehkan. Apa alasannya? Alasannya adalah maf'ul bihi ada dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Ya kan? Isim yang di i'rab apa? Nasab. Mengapa dia tanda nasabnya dengan fathah? Bukan dengan kasrah, bukan dengan alif, bukan dengan ya, bukan dengan apa? Fathah. Mengapa tanda nasabnya dengan fathah? Maaf. Bukan dengan apa? Kasrah, bukan dengan yang lainnya, karena dia mufrad. Maka saya minta saudaraku, saudariku, ya, untuk ya melihat kembali apa yang disebutkan di buku kuning ini di halaman 30. Ya, di halaman 30 itu, ya, di buku kita ini atau cetakan baru 31, tolong itu dihafalkan. Ya, tolong dihafalkan. Karena di sana terdapat apa? 9 isim-isim yang mu'rab, ya, dengan apa? I'rab marfu dengan tanda-tandanya kapan saja, mansub dengan tanda-tandanya kapan saja, majrur dengan tanda-tandanya apa? Kapan saja. Jadi sekali lagi, buku ini di halaman 30, tolong sekali lagi apa? Ya, dihafalkan dengan baik dan benar agar di kemudian hari ketika kita mengi'rabnya isim kita tidak mendapati apa? Kesulitan. Nah, jadi Al-Qur'ana kedudukannya maf'ul bihi. I'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah, bukan dengan kasrah, bukan dengan alif, ya. Begitu pula apa? Fathah muqaddarah. Limada? Karena mufrad. Karena apa? Mufrad. Begitu pula kalau saya misalnya menulisnya kata, nah, membuat kalimat kata talibu, na'am, ya, darsaini. Perhatikan. Darsaini. Na'am, kata talibu darsaini. Seorang siswa itu telah menulis apa? 2 mata pelajaran. Perhatikan. Darsaini di sini kedudukannya sebagai apa? Na'am, maf'ul bihi. Objek penderita. Ya kan? I'rabnya mansub, sudah barang tentu. Tanda nasabnya dengan apa? Ya. Karena apa? Bentuknya musanna. Jadi sekali lagi, ya,
maf'ul bihi bisa berupa isim zahir, bisa pula berupa isim dhamir. Ya, jadi qara'a kataba. Kemudian contoh yang berikutnya misalnya apa? Naam. Fahima Ahmadu, naam. Fahima Ahmadu al-ahaditsa. Naam, al-ahaditsa. Ya, Ahmad telah memahami beberapa apa? Hadis. Maka al-ahaditsa kedudukannya sebagai maf'ul bihi, i'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia berbentuk apa? Jamak taksir. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya apa? Maf'ul bihi berbentuk apa? Isim dhamir. Ya. Bagaimana bentuknya? Maka kita bisa mengatakan ya dari kalimat misalnya apa? Qara'a. Ya. Ya, qara'ahu apa? Muhammadun. Naam. Na'am ahu. Ya, qara'ahu Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya, qara'ahu Muhammadun. Muhammad telah membaca tentang dia laki-laki itu. Ya, maka qara'a di sini sebagai apa? Fi'il. Kemudian hu di sini sebagai maf'ul bihi. Kemudian Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Ya. Jadi sekali lagi tidak mengapa ya ketika apa? Maf'ul bihnya berupa dhamir, dia ditempatkan apa? Sebelum fa'ilnya. Beda ketika maf'ul bih itu berupa isim zahir. Kita dapati fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Fahima Ahmadu al-ahaditsa. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Tapi ketika maf'ul bihnya berupa kata ganti, maka diperbolehkan apa? Bentuk dhamir. Maf'ul bihi berbentuk dhamir itu apa? Mendahului apa? Fa'ilnya. Seperti apa? Qara'ahu Muhammadun. Ya kan? Akalahu Muhammadun. Dharabahu Muhammadun. Ya kan? Muhammad telah membacanya. Ya, laki-laki itu. Atau misalnya apa? Akalahu Muhammadun. Muhammad telah memakannya. Nya itu makanan. Dharabahu Muhammadun. Muhammad telah memukulnya. Nya apa? Laki-laki tersebut. Ya. Jadi sekali lagi maf'ul bihi adalah isim mansub yang terletak sesudah fi'il dan fa'il, dan fi'ilnya maklum dan dia berkedudukan sebagai apa? Objek penderita. Bentuknya bisa berupa isim zahir seperti contoh-contoh yang disebutkan Al-Qur'ana, darsaini, al-ahaditsa. Maf'ul bihi juga bisa berupa apa? Isim dhamir. Semoga keterangan ini bisa dipahami dengan baik dan benar dan bisa kita lihat di halaman 127 dari buku kita dan seterusnya. Di sana penyusun menjelaskan tentang apa? Materi maf'ul bihi ya, dengan pembagiannya dan fi'il yang muta'addi, ada yang membutuhkan satu maf'ul bihi dan ada yang membutuhkan lebih darinya satu maf'ul bihi. Di sana diterangkan panjang lebar dan semoga penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan antum dan antunna bahwa isim tidak semata-mata i'rabnya marfu', tapi ada pula yang mansub dan insyaallah nanti akan kita pelajari ada pula yang majrur dengan bab-babnya sudah barang tentu. Itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semoga apa yang kita usahakan ini diberikan pahala oleh Allah Rabbul Alamin kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.